Nah, di pertemuan sebelumnya itu kan kita sudah bahas tentang medan vektor dan medan skalar. Ini barangkali digambar. Nah, contoh medan skalar yang paling sederhana itu kan suhu. Nah, suhu itu adalah suatu medan skalar. Nah, misalkan kita punya permukaan lantai. Kita lihat dari atas, ada koordinat X, koordinat Y. Nah, ini jadi lantainya kita lihat dari atas. Di setiap titik pada koordinat X, Y ini itu ada nilai suhu tertentu. Maka kumpulan titik-titik suhu ini membentuk suatu medan skalar. Medan skalar. Misalkan di koordinat X1, Y1, nah itu ada suhu 20 derajat Celcius. Nah, di titik 1,1,1, maksudnya X-nya 1, Y-nya 1,1, itu ada lagi suhunya 21 derajat misalkan. Nah, kalau kita kumpul semua seluruh titik-titik dalam bidang X ini kan akan membentuk suatu namanya medan skalar, atau kumpulan titik yang memiliki nilai skalar tertentu. Nah, itu medan skalar. Nah, biasanya besar suhunya ini kan digambarkan dalam bentuk warna. Misalkan semakin tinggi suhunya dia merah, semakin rendah dia warna biru. Nah, jadi di bidang X ini ada seperti ini, ada seperti gradasi warna. Nah, itu menggambarkan medan skalar dari nilai suhu pada bidang XY. Di mana bidang XY ini adalah permukaan lantai yang kita lihat dari atas. Nah, kemudian di pertemuan sebelumnya kita juga kenal namanya medan vektor. Nah, medan vektor itu lain lagi. Misalkan kita punya koordinat 2 dimensi. Biar gampang kita mulai dari 2 dimensi dulu. Bidang 2 dimensi. Y, X. Nah, kalau di medan skalar itu di tiap titik ada nilai skalar di sini. Nilai skalar itu kan cuma satu saja, cuma punya nilai saja, tidak punya arah. Nah, kalau di medan vektor di setiap titik ini, di setiap titik pada koordinat X, Y itu ada vektor. Misalkan di sini ada titik P. Nah, dari titik V ini ada vektor. Vektornya itu misalkan 2I tambah 1J atau tambah J. Nah, di titik Q misalkan yang ada di sebelah sini. Nah, itu ada vektor di sini. Misalkan minus 1I atau minus I ditambah 2J. Nah, jadi di setiap titik di dalam atau pada bidang X, Y ini ada vektor di situ. Di setiap titik ada vektor. Ada vektor. Nah, ini kan titiknya rapat nih. Jadi nggak mungkin kita gambarkan garis-garisnya itu dengan rapat. Kita nggak mungkin, makanya biasanya kalau di buku-buku cetak itu dia bikin renggang kayak gini-gini nih. Nah, tapi pada kenyataannya di setiap titik pada bidang X, Y ini itu ada vektor di situ. Misalkan di sini ada di titik Z, di sini itu ada lagi vektor. Nah, pada koordinat 1, misalkan ini Z di koordinat 8,1, X-nya X-nya 8, Y-nya 91. Nah, di titik itu ada vektor Z, di mana vektor Z itu dia punya nilai mungkin misalkan 8I dikurang 2J. Nah, bisa saja seperti itu. 8I dikurang 2J. Nah, ini adalah salah satu contoh medan vektor. 2 dimensi. Kalau 3 dimensi, nah berarti kan kita butuh 3 koordinat. Misalkan Z sama dengan 2. Nah, di titik X sama dengan 8, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 2. Nah, itu ada vektor Z dengan nilai vektor 8I kurang 2J. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Pengertian dari nilai vektor. Nah, di pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas apa itu divergensi, curve, dan gradient. Nah, tapi sebelum itu kita barangkali biar semuanya tersambung.
Medan magnet, medan listrik adalah medan vektor. Nah, contoh misalkan ada suatu muatan di sini. Ada muatan yang berada pada koordinat 3 dimensi. Ada muatan listrik, sebut saja Q1. Sini Z, ini X, dan ini Y. Maka di sekitar muatan itu akan ada medan listrik. Ini muatan listrik Q1. Di sekitarnya itu ada medan listrik. Medan listrik adalah besaran vektor, berarti di setiap titik dalam koordinat X, Y, Z ini ada vektor kuat medan listrik di situ. Ada vektor kuat medan listrik. Oke, kita lihat sekarang bukunya. Saya nggak tahu apa saya sudah share apa belum ini. Sekarang kita masuk di pembahasan densitas flux listrik, hukum Gauss dan divergensi. Nah, kita mulai dulu dari belum share screen ya. Sudah. Kenapa nggak kelihatan? Aduh, berarti saya nulis nggak kelihatan dari tadi nih. Parah. Terlihat Pak, terlihat Pak. Mungkin tidak di full screen aja sih kayak tadi. Tapi terlihat kok Pak. Nah, baik, ini tadi. Oke, jadi di bab pembahasan electric flux density atau kerapatan flux listrik, hukum Gauss dan divergensi. Nah, itu dia mulai dengan pembahasan tentang electric flux density atau kerapatan flux listrik. Kalau kita bicara tentang medan listrik, itu kan ada dikenal dengan intensitas atau kuat medan listrik. Kita juga kenal ada namanya densitas atau kerapatan flux listrik. Nah, ada juga dikenal dengan flux listrik. Kita mulai dulu. Jadi di eksperimen dari yang dilakukan oleh Faraday, nah itu dia punya satu muatan meski maaf, bukan muatan titik, tapi bola. Jadi bola besi. Nah, bola besinya itu dia buat bermuatan. Dia buat dia menjadi bermuatan. Soalnya gampang saja Bapak Ibu, kalau misalkan Ibu mau membuat logam menjadi bermuatan, tinggal ini aja dihubungkan dengan sumber tegangan. Misalkan ada baterai. Nah, terus ini hubung sini. Habis itu hubungkan ke tanah. Nah, ini akan menjadi bermuatan positif. Nah, itu salah satu caranya. Nah, jadi di eksperimen Faraday ini dia membuat satu bola besi bermuatan. Lalu bola besi ini dimasukkan lagi ke dalam suatu bola besi lagi, tapi dalamnya itu kosong. Jadi seperti bola tapi dia nggak pejal. Yang tengah ini itu baru pejal dia, bola padat. Nah, ternyata dia yang ini dia tanahkan, yang di luarnya dia tanahkan di ground. Ternyata didapati bahwa bola besi yang ada di sini itu bermuatan negatif dan besarnya itu sama. Nah, apa artinya? Berarti ini seolah-olah ada perpindahan flux listrik dari dalam keluar.
ada perpindahan flux listrik dari dalam keluar yang mengakibatkan bola besi yang melingkupinya itu yang tadinya tidak bermuatan menjadi bermuatan. Dan muatannya itu sama. Tadinya misalkan ini di dalam bermuatan plus 7 kolom. Di luar juga sama, dia bermuatan 7 kolom. Tapi tandanya aja yang beda. Dari situ Faraday menyimpulkan bahwa jumlah flux listrik yang melingkupi suatu yang keluar dari suatu muatan itu sama dengan jumlah muatan yang dilingkupinya. Psi itu disimbolkan, flux listrik disimbolkan dengan psi, kemudian ini bacanya PSI. Kemudian kini adalah muatan listrik satuannya kolom. Nah ini dia. Dari sini diketahui bahwa suatu muatan itu bisa menghasilkan, suatu muatan listrik bisa menghasilkan medan listrik di sekitarnya. Izin bertanya Pak Rizky, mohon maaf. Persamaan muatan dengan ampere apa Pak ya? Kemarin ada soal seperti itu, saya masih bingung Pak. Tapi saya samakan aja. Muatan dengan ampere. Iya, kalau muatan kan ada yang positif, negatif. Tadi yang Bapak sampaikan kesatuannya kolom. Iya, saya referensi di YouTube saya cari memang betul kolom, tapi kemarin contoh soal di mesin listrik itu diketahui kan arus ampere, Pak. Ya. Udah, karena saya kebingungan, saya samakan aja antara muatan dengan arus tadi itu, Pak. Apa benar apa salah, Pak? Mohon klarifikasinya, Pak. Jadi mungkin yang dimaksud di situ arus listrik, simbolnya I, satuannya itu ampere. Nah, sedangkan muatan itu satuannya kolom. Apa relasinya I dan Q? Jadi itu sama dengan dQ per dt. Nah, contoh misalkan ada soal, diketahui suatu penampang konduktor. Nah, ini kita gambarkan seperti ini misalkan. Penampang konduktor, penampang kabel kali ya, kawat ya. Suatu penampang kawat silinder. Nah, itu dilalui muatan. Jadi besar muatan yang melalui penampang konduktor ini, banyaknya muatan itu adalah misalkan 10 kolom per detik. Nah, jadi dalam 1 detik itu ada muatan sebesar 10 kolom melewati luas penampang konduktor ini. Berarti ini sama dengan 10 ampere. Karena sebenarnya ampere itu adalah kolom per second. Nah, jadi tergantung soalnya Bapak Ibu. Kalau misalkan dia bilang seperti ini, dalam penampang ini mengalir arus sebesar 10 kolom dalam waktu 0,5 detik. Nah, berapakah arus yang mengalir pada kawat tersebut? Nah, berarti ini kan kita arus ini dulu. 20. Nah, kita kali 2 kan, ada 20 kolom dalam 1 detik. Nah, bisa begini juga, I sama dengan dQ per dt atau delta Q per delta T. Nah, mungkin kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Baik Pak, sudah menjawab Pak pertanyaan yang tadi saya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak. Jadi jawabannya tadi ya boleh aja disamakan, yang penting soalnya bilang jumlah muatan yang melewati penampang konduktor itu sama dengan 10 kolom dalam waktu 1 detik. Ya oke, berarti harusnya 10 ampere kalau gitu. Ya Pak, karena waktu detiknya enggak dimunculkan sih, makanya saya samakan aja. Oh iya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini tadi yang dilakukan oleh Faraday, bikin eksperimen. Ternyata ada aliran tuh dari dalam keluar, aliran flux. Karena tidak mungkin ada muatan di sini kalau tidak ada yang mengalir dari luar ke dalam. Kok bisa tiba-tiba dari bermuatan netral, nggak punya muatan, langsung tiba-tiba bermuatan? Itu kan pasti ada aliran sesuatu.
Ya, aliran apa itu? Aliran flux listrik pastinya. Karena di sini cuma ada medan listrik saja. Baik, kemudian nah ini dia. Jadi flux listrik. Electric flux disimbolkan dengan psi. Muatan total dalam inner sphere artinya bola yang dilingkupi oleh suatu bola besi juga. Jadi seperti yang saya gambarin. Nah, ini maksudnya. Inner sphere atau bola dalam yang bermuatan. Flux sama dengan Q. Jadi flux listrik ini tersebar secara merata di seluruh permukaan bola yang melingkupi muatan tersebut. Dia tersebar secara merata. Begitu kita bisa cari tahu sekarang densitasnya atau kerapatannya. Dimana kalau kita bicara densitas itu kan ada dua, ada densitas permukaan, ada densitas volume. Nah, misalkan luas permukaan yang melingkupi muatan ini sama dengan 4 pi r pangkat 2. Nah, ini adalah luas bola. A dari bola. Nah, itu pelajaran SD atau SMP kalau tidak salah. Luas permukaan dari suatu bola adalah 4 kali pi kali r pangkat 2. Nah, berarti kerapatan flux listrik yang menembus permukaan bola ini sama dengan, kita bisa simbolkan di sini kerapatan flux listrik D sama dengan Q dibagi dengan 4 pi R pangkat 2. Ini ada di buku. Ini gambar yang saya gambarkan tadi. Nah, jadi bola besi yang di dalam itu bermuatan plus Q, yang di luar itu bermuatan minus Q. Oke, jadi densitasnya itu sama dengan Q per 4 pi A kuadrat. Nah, ini A sama dengan jari-jari bola tadi, jari-jari bola besi itu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa semakin jauh dari muatan tersebut, maka kerapatan flux listriknya akan semakin kecil juga. D-nya akan semakin kecil. D-nya akan semakin kecil. Nah, itulah dia, kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan di bawah saluran transmisi atau distribusi. Ya pasti kalau semakin dekat konduktornya dari manusia, itu efek medan listriknya akan semakin besar. Kalau dia semakin jauh ya semakin kecil juga. Bagaimana penentuan jarak antara konduktor dan tanah? Itu kan ada hitung-hitungannya semua. Sebesar apa sih medan listrik yang bisa ditahan oleh manusia? Nah, kalau sudah dapat ininya baru dibikinkan standarnya. Nah, gimana cara hitungnya? Dipelajari dulu dia punya ini karakteristik medan listrik dan medan magnet. Nah, kalau misalkan dia kayak macam saluran distribusi transmisi itu kan yang lewat sudah harus bolak-balik, berarti dia bukan cuma punya medan listrik tapi ada juga medan magnet. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Dia medan listrik, ada muatan listrik di sini. Maka di sekitarnya itu cuma ada medan listrik saja, karena kita di sini dalam soal ini medan listriknya itu adalah medan listrik konstan. Maaf, muatan listriknya itu adalah muatan listrik konstan. Atau dia tidak berubah-berubah. Muatan listrik yang konstan akan menghasilkan medan listrik yang konstan juga. Apakah medan magnet? Nggak ada medan magnetnya. Karena medan magnet itu hanya bisa ditimbulkan oleh, yang pertama itu arus. Maaf, saya generalisir ya. Jadi kalau medan listrik itu bisa ditimbulkan oleh muatan listrik konstan atau dinamis juga bisa.
Nah, kalau medan magnet, ini hanya bisa ditimbulkan oleh muatan listrik dinamis. Muatan listrik dinamis yang berubah terhadap waktu. Yang berubah terhadap waktu. Atau bisa juga, jadi rutenya seperti ini. Muatan listrik dinamis itu akan menghasilkan medan listrik dinamis. Medan listrik dinamis akan menghasilkan medan magnet. Nah, jadi seperti ini rutenya. Muatan listrik dinamis itu kan menghasilkan medan listrik dinamis akan menghasilkan medan magnet dinamis. Maaf, menghasilkan medan magnet, mau itu statis atau dinamis. Nah, itulah yang terjadi pada kawat berarus. Kalau kawat berarus seperti yang ditanyakan Bapak tadi itu. Nah, ini kan dia muatannya berubah terhadap waktu. Ada dq per dt di situ. Ada delta Q per delta T. Perubahan muatan listrik terhadap waktu itu akan menghasilkan medan listrik dulu. Medan listrik baru akan menghasilkan medan magnet. Medan listrik yang berubah terhadap waktu akan menghasilkan medan magnet yang berubah juga terhadap waktu. Ada medan magnet statis, contohnya itu pada magnet permanen. Dari mana asal medan magnet statis yang ada pada magnet tersebut? Nah, itu berasal dari spin atom-atom penyusun medan magnet statis. Itu berasal dari spin elektron atau muatan negatif ya, muatan minus yang ada pada atom. Spin atau putaran biasa orang sebutnya. Spin atau putaran elektron pada yang ada pada atom atau magnet pastinya. Baik, kemudian di sini ada A di sini. A itu adalah vektor normal. Apa itu vektor normal? Jadi sebenarnya kalau misalkan kita bicara flux listrik itu kan besaran vektor sebenarnya. Besaran vektor kita bagi dengan skalar ya tetap vektor juga. Besaran vektor dibagi besaran skalar tetap besaran vektor. Kecuali kita cari dot produknya. Nah, kalau vektor di dot dengan vektor lain, nah itu bisa jadi skalar. Nah, kalau vektor dibagi atau dikali dengan skalar, dikali perkalian biasa, nah itu tetap menjadi vektor. Nah, kemudian ini kan Q itu adalah skalar. Nah, sementara flux itu adalah besaran vektor. Nah, jadi Q itu adalah besaran skalar. Ya tadi misalkan ada suatu bola pejal diberi muatan, maka ya muatannya 6 kolom, 8 kolom. Ya nggak ada muatan listrik 8I tambah 2J kolom. Yang ada itu flux listrik ada. Nah, jadi ini biasanya Q dikalikan dengan A R. A ini adalah vektor normal. Vektor normal itu magnitudnya 1. Vektor normal itu dia punya magnitud sama dengan 1. Nah, pasti Bapak bertanya-tanya seperti apa sih vektor normal itu? Nah, kita gambar lagi kembali koordinat kartesian X, Y, Z. Vektor normal misalkan A, R sama dengan 1,1,1. Nah, ini sudah yakin dan pasti. Sorry, belum tentu ya.
belum tentu, ini belum tentu vektor normal. Contohnya vektor normal itu 0, 0, 1. Nah, ini sudah yakin dan pasti kalau dia punya magnitudo itu sama dengan 1, karena magnitudo suatu vektor itu AR sama dengan akar 0 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 1 kuadrat, ya sama dengan 1 pastinya. Kita gambarkan AR sama dengan 0, 0, 1, ini Z, ini X, ini Y, maka vektor AR itu dia ke atas ini. Nah, kemudian sekarang kita hapus ini dan meletakkan muatan Q pada koordinat 0,0,0. Kemudian pada titik YZ misalkan YZ misalkan Z0 Z5 X0 Y0, pada titik P misalkan X0 Y0 dan Z sama dengan 5. Nah, di situ ada medan listrik tentunya. Gimana vektor medan listrik pada titik P 0,0,5? Nah, itu kan dia ke atas. Jadi tegak lurus dengan muatannya. Tegak lurus dengan sumber asal muatannya. Nah, kita cari dulu berapa kuat medan listrik pada titik P. Kemudian dikalikan dengan vektor normalnya. Vektor normalnya 0,0,1. Kita cari dulu. Anggaplah misalkan kuat medannya itu sama dengan apa satuan kuat medannya? Volt per meter kalau tidak salah. Misalkan 10 volt per meter. Kalikan dengan vektornya, berarti kan dia jadi 10 K 10K atau 0K 0I tambah 0J tambah 10K. Nah, ini vektor kuat medan magnet pada titik P 10K. Nah, jadi itu maksudnya. Nah, jadi ini adalah rumus kerapatan flux listrik pada satu pada jarak tertentu, pada suatu titik pada jarak tertentu dari suatu muatan, pada suatu titik pada jarak tertentu pada suatu muatan. Nah, barangkali visualisasinya bisa seperti ini. Ada bola. Jadi semakin jauh dari titik muatannya, maka kerapatan flux listriknya itu akan semakin kecil. Kerapatan flux listriknya akan semakin kecil. Nah, tadi ini rumus yang ini. Q per 4 pi A kuadrat. Semakin jauh maka semakin kecil juga dia punya kerapatan flux listrik. Nah, pasti di antara kita akan banyak bertanya juga, apa sih sebenarnya flux listrik itu? Jadi sebenarnya flux listrik itu adalah suatu garis panah, barangkali garis khayal ya, yang menunjukkan kuat medan atau intensitas suatu medan listrik pada suatu titik. Nah, itu flux, garis khayal flux listrik. Jelas lagi. Nah, ini flux adalah ukuran dari jumlah garis medan listrik atau magnet yang menembus suatu permukaan.
jumlah garis gaya listrik yang menembus suatu permukaan. Jadi kalau semakin banyak berarti semakin besar dia punya kuat medan listrik. Nah, ini rumus densitas flux listrik. Itu kita kenal lagi namanya intensitas medan listrik. Simbolnya itu E. E sama dengan Q dibagi 4Pi kali E0 kali R pangkat 2. E0 ini adalah permitivitas ruang hampa. Besarnya itu sama dengan 8,85 kali 10 pangkat minus 12 kalau tidak salah. Sebentar kita lihat dulu. Saya juga agak lupa kalau E. Vacuum permittivity. Besarnya 8,854. Itu udah benar, kali 10 pangkat minus 12 farad per meter. Jadi bedanya dengan densitas itu dia tinggal dibagi dengan E0 saja, atau relasi densitas flux atau kerapatan flux listrik dengan kuat atau intensitas medan listrik. Nah, ini seperti ini. Kerapatan flux listrik sama dengan E0 dikalikan dengan E. Nah, itu tadi kerapatan densitas per meter persegi. Seperti yang saya sudah singgung di awal tadi, kalau kita bicara kerapatan densitas itu ada dua, kerapatan permukaan dan kerapatan volume, densitas volume. Nah, kalau kerapatan volume pakai rumus seperti ini. Tapi barangkali kita langsung lihat soal aja, contoh soal. Nah, ini diberikan suatu muatan titik given a 60 mikrokolom point charge atau muatan titik yang berada pada origin titik asal. Titik 0,0,0 itu disebut dengan titik asal. Carilah total flux listrik yang melewati atau menembus bagian dari bola sphere dengan radius 26 cm dibatasi dengan theta besar dari 0 kecil dari pi per 2, kemudian pi-nya besar dari 0 kecil dari pi per 2. Kemudian B, permukaan tertutup yang definisikan dengan rho sama dengan 26 cm dan Z sama dengan plus 26 cm. Yang ketiga itu C, plane Z 26 cm. Kita fokus ke A dulu. Seperti apa itu bagian dari bola dengan radius 26 cm dan dibatasi oleh sudut-sudut seperti ini. Nah, itu ada sebenarnya gambarannya di PowerPoint pada pertemuan 1. Pertemuan 1 apa 22 kayaknya. Oh, ini dia. Nah, ini dia. Jadi koordinat bola. Kita kembali ke sistem ruang koordinat bola. Sistem ruang koordinat bola itu kan ada sudut theta dan ada sudut pi. Sudut nolnya itu dimulai di sini dari sumbu X. Ini sumbu 0 nih. Ini sudut 0. Nah, kalau dikatakan tadi 0 sampai pi per 2 atau 90 derajat berarti kan sampai sudut Y. Nah, ini nih boundary pertamanya atau batasan pertamanya. Kemudian pada sumbu Z-nya itu ada theta. Theta-nya itu dari 0 juga sampai 90 derajat. Nah, 0-nya itu kalau dia 0 berarti rapat dengan bidang XY. Kalau dia 90 berarti dia sudah di sini, tegak lurus dengan sumbu Z. Rapat dengan XY. Jadi 0-nya itu dia rapat dengan
bidang XY. Nah kalau 90-nya itu dia tegak lurus dengan bukan tegak lurus ya, paralel dengan sumbu Z-nya. Ini P-nya nih. Nah inilah dia wilayah dari wilayah yang dibatasi oleh P kecil dari 90 derajat, besar dari 0 derajat, kemudian θ-nya kecil dari 90 derajat juga dan besar dari 0 derajat. Nah kurang lebih seperti ini. Nah kalau nggak dibatasi berarti ya semuanya satu bola, tapi ini cuman seperberapanya ini ya, 1/8 kali ya. Iya, 1/8-nya. 1/8 bola. Nah jadi di tengah sini ada muatan listrik Q. Nah muatan listrik ini kan flux listriknya itu dia kemana-mana, ke segala arah. Tapi kita cuma disuruh hitung berapa flux listrik yang menembus permukaan ini saja. Permukaan ini, 1/8 bola. Nah itu maksudnya. Ya, nanti kalau misalkan kita dapat hasilnya dikali 8 berarti itu sama dengan jumlah flux listrik yang keluar dari muatan tersebut. Soalnya ada cara ininya, cara cepatnya ya. Kalau misalkan kita lihat secara langsung, itu kan sudah pasti ya, sudah pasti 1/8 bola. Berarti tinggal kita bagi 8 aja nih muatannya. Tinggal kita bagi 8 aja. 60 bagi 8 kan 7,5. Tuh, coba kita kalkulator aja langsung. 60 bagi 8, 7,5 benar. Ya, itu yang paling gampang. Kalau cara eksaknya itu ada sebenarnya, saya lama jadi saya cari dulu cara eksaknya di internet. Ternyata ada yang sudah kerjain. Nah ini cara eksaknya. Nah jadi kita integralkan, dia punya densitas dulu katanya. Kita disuruh integralkan dia punya densitas dikali ds itu dia unit apa ya, barangkali bahasa ininya. Jadi kan kita disuruh mencari flux listrik yang menembus permukaan 1/8 bola tadi. Ini ds-nya itu unit satuan luas ya. Cari semua nih satu-satu. Di sini di unit permukaan luas ini ada berapa sih itu jumlah flux listrik yang tembus. Di sini berapa, sini berapa. Terus kita tambahin semua. Nah, sigma berarti kan sigma ds dikalikan dengan d kecil s. Nah, coba kita lihat dulu. Bukan ds ya, d biasa. D biasa. Sigma d dikalikan dengan ds. Nah ini kan sebenarnya sama aja kalau saya tulis seperti ini. Integral d ds. Nah jadi kira-kira seperti itu. Nah kita lihat ini cara eksaknya. Kalau cara gampangnya tinggal ya kita lihat, oh ternyata permukaan yang dimaksud di sini adalah permukaan 1/8 bola. Berarti kalau begitu ya tinggal kita bagi 8 aja, karena ini region ini kan 1/8 dari bola. Nanti kalau kita dapat jawabannya juga kali 8 itu sama dengan jumlah flux listrik yang keluar dari muatan tersebut. Cara eksak. Cara eksaknya. Nah ini dia. Jadi flux itu rumusnya sama dengan apa bacanya, lupa saya, integral lipat 2 ya. Integral lipat 2. Vektor densitas atau kerapatan flux listrik dikalikan dengan ds. Nah kalau di soal yang ada di sini tuh R-nya 0,2 meter. Kalau kita di buku R-nya 26 cm atau 0,26, beda sedikit.
Nah, berarti yang dia cari ini pertama adalah diubah dulu nih. Dia punya kalau saya tidak salah R kuadrat sin theta d theta dp ini adalah transformasi dari koordinat kartesian ke koordinat spherical. Nah, jadi ds-nya ini kita transformasi ke koordinat spherical, jadinya seperti ini, R kuadrat sin theta d theta kemudian dp kali AR ini ada vektor normalnya. Vektor normal kali vektor normal di dot itu sama dengan 1. Ya udah, berarti hilang nih vektornya. Nah, kemudian jadi di sini harusnya kan di sini key ya, tapi dia pakai simbol pi. Tapi nanti Bapak Ibu ini aja lah. Ini adalah maksudnya ini adalah key. Tapi dia di sini ganti simbol jadi t apa ini? Jadi pi, PHI. Jadi simbolnya itu biasanya pi, PHI juga. PHI. Nah, kalau ini pi, PI biasa, ini pi. Nah, dia jadinya seperti ini, integral lipat 2 Q, ya saya sebut Q saja biar sama dengan yang ada di buku, Q per 4 pi. Kemudian dikalikan dengan sin kuadrat theta dp d theta. Dia lupa tulis r kuadratnya kali ini. Integralkan, dapat sudah pi-nya. Ini psi ya, dapat sudah dia punya psi 6,25 mikrokolom. Nah, kalau misalkan jadi di mata kuliah Medan itu bukan lagi kita mau belajar kalkulus, gimana cara menyelesaikan integral lipat 2. Saya anggap itu integral lipat 2 sudah dipelajari di mata kuliah kalkulus 2. Nah, jadi saran saya kalau ada soal seperti ini, itu langsung aja pakai MATLAB atau pakai ChatGPT juga bisa sebenarnya. Cuman nulis simbolnya itu agak susah. Jadi bisa pakai MATLAB sebenarnya. Maple juga bisa itu. Kan kalau di Maple itu ada cara selesaiin problem seperti ini. Nah, pada intinya itu kalau ada soal seperti ini bukan mau menguji kemampuan berhitung matematika Bapak Ibu lagi, tapi gimana caranya biar bisa paham bahwa di sekitar muatan titik itu ada flux listrik, kemudian ada kerapatan medan listrik, kemudian ada lagi intensitas medan listrik. Nah, itu harus bisa dibedakan semua apa beda dari ketiga kuantitas tersebut. Nah, jadi ini kan dia konstan ya, Q per 4 itu konstan, dibuang aja bukan dibuang, dipindahin ke sebelah, terus kita integralkan nih, sin theta d theta itu berapa, sin theta dp ini kalau misalkan kita integralkan, dia kan tidak punya variabel, tidak punya variabel pi, berarti bisa langsung keluar bracket, itu bisa langsung dikeluarkan. Nah, kemudian jadinya integral dp itu kan sama dengan pi juga, sama dengan pi, langsung disubstitusi pi-nya. Oh, ini. Kemudian terakhir integral sin pi dp, integral sin kan minus cos.
25 kali 10 pangkat 6 per 4 pi. Nah kemudian dua kali pi per 2. Oh iya, ini ada gimana ya, saya mau jelaskan tapi udah mau ini, udah mau hampir setengah 6. Ya udahlah, saya ini aja, kalau pertemuan hari saya nggak lama-lama juga. Tapi intinya dari pertemuan hari ini adalah kita udah untuk lebih mendalami aja bahwa di sekitar muatan listrik itu ada, pertama ada flux listrik, kemudian ada intensitas, kemudian ada juga namanya densitas. Ini simbolnya D, ini simbolnya E, ini simbolnya psi. Nah, jadi ini E sama dengan E0 dikalikan dengan D. D itu sama dengan Q dibagi dengan 4 pi R pangkat 2. Nah, ini nilai skalarnya. Nilai skalarnya seharusnya saya tambah kotak 2 di sini, magnitudenya. Karena densitas medan listrik itu, densitas flux listrik itu adalah besaran vektor dikalikan dengan vektor normalnya AR. Kalau kita cuma tertarik pada magnitudenya saja atau besarnya saja, ini dihilangkan aja. Tapi kalau tertarik dengan nilai vektornya, nah, maka bentuknya seperti ini. Nah, kemudian tadi di web itu ada ini, apa hubungannya psi dengan intensitas atau kuat medan listrik? Kuat medan listrik. Nah, psi itu sama dengan D ds. Nah, jadi kalau D itu rumusnya Q per 4 pi R kuadrat dikalikan dengan AR. Mungkin barangkali saya akan buat nanti ininya. Soalnya kalau cuman sebentar ini saya jelaskan kepentok ini nanti buka puasa. Saya akan buat nanti barangkali ininya aja, perkuliahan perkuliahan online-nya tapi di YouTube biar Bapak Ibu bisa nonton nanti. Karena enaknya sebenarnya ini kalau mau dibahas di kelas secara offline. Tapi tidak masalah lah, nanti saya buatin itu aja, video tambahnya di YouTube. Biar kita bisa sama-sama paham tentang kuat medan listrik tentang medan listrik. Oke Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan sampai di sini. Karena yang saya sampaikan juga tidak terlalu banyak ini. Cuman menyampaikan saja bedanya apa flux listrik, kemudian intensitas flux listrik, ada densitas atau kerapatan flux listrik. Nah, kemana nanti kita akan dibawa oleh persamaan-persamaan ini? Nanti itu jatuhnya di hukum Gauss. Ini udah ada total flux listrik yang melewati suatu permukaan tertutup. Psi sama dengan integral ds kali apa ini ya? Sama soalnya hurufnya. D besar dikali D kecil S. Nah, kalau yang di ini itu kan double ya, sama aja sebenarnya. Surface integral. Oke, Bapak Ibu, kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyain, mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sekian dulu. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak.